Menurut PSAK 14, di akhir periode, persediaan sedianya diukur dengan LCNRV. Tetapi, ada kalanya perusahaan tadi tidak dapat menetapkan LCNRV karena pelaksanaannya itu susah untuk dilakukan LCNRV. Sehingga karena perusahaan tadi kesulitan menetapkan LCNRV, maka perusahaan diperkenankan untuk menggunakan selain LCNRV. Nah, kondisi di mana perusahaan itu diperkenankan untuk menggunakan selain LCNRV adalah apabila ada salah satu dari 3 kondisi sebagai berikut. Yang pertama, apabila biaya sulit ditentukan. Nah, ketika kita mau menggunakan LCNRV, 2 unsur biaya yang harus ada adalah cost atau NRV. Nah, apabila perusahaan tidak bisa menentukan biayanya, tentu saja LCNRV tidak dapat ditetapkan. Terus yang kedua, itu apabila yang diperkenankan untuk tidak menggunakan LCNRV adalah apabila barangnya tadi memiliki pasar aktif dan memiliki harga kuotasian. Jadi, barangnya tadi, pasarnya itu bergerak sangat dinamis, sehingga NRV-nya dia bergerak secara cepat. Jadi, akan lebih praktis apabila perusahaannya itu hanya menggunakan NRV saja tanpa membandingkan dengan cost-nya. Atau kondisi yang ketiga, apabila unit produknya dapat dipertukarkan. Ini salah satu dari 3 ini semuanya, maka perusahaan boleh menggunakan selain NRV. Nah, 2 kondisi umum persediaan itu diukur sesuai dengan NRV. Contohnya yang standar itu memperkenalkan menggunakan NRV adalah pada yang pertama adalah pada aset agrikultur atau agricultural asset, atau yang kedua itu pada komoditas yang dipegang oleh broker atau commodity held by broker traders. Aset pertama yang bisa dilakukan pengukuran persediaan dengan NRV adalah aset agrikultur. Aset agrikultur adalah aset biologis ya, atau hewan atau tanaman hidup. Atau yang kedua, selain aset biologis, dia juga ada produk agrikultur, yaitu produk yang dipanenkan dari aset biologis. Jadi, yang termasuk aset agrikultur itu adalah ada hewan atau tanamannya, yang kedua ada produknya. Nah, aset biologis ini akan terbagi menjadi 2 bagian, ada tanaman, di 2 kategori ini adalah tanaman. Berikutnya, yang kedua adalah hewan. Pada tanaman, itu akan dibagi menjadi 2 kategori. Yang pertama adalah tanaman produktif atau bearer plants. Yang kedua adalah tanaman bukan tanaman produktif atau non-bearer plants. Nah, berikutnya, tanaman produktif atau bearer plants itu adalah tanaman yang digunakan dalam produksi atau penyediaan produk agrikultur. Yang kedua, tanaman ini diharapkan untuk menghasilkan produk untuk jangka waktu lebih dari 1 periode. Dan yang ketiga, kemungkinan kecil untuk dijual sebagai produk agrikultur, kecuali penjualan produk sisa. Jadi, sederhananya, tanaman produktif ini adalah tanaman di mana tanaman ini tadi bisa menghasilkan produk agrikultur dalam jangka waktu lebih dari 1 periode. Dan ketika dia menghasilkan produk agrikultur, tanaman tadi dia tidak dijual sebagai produk agrikultur. Jadi produknya yang dijual, bukan tanamannya. Itu adalah bearer plant. Sementara pada tanaman bukan tanaman produktif, itu adalah tanaman yang dibudidayakan atau dipanen sebagai produk agrikultur. Ya, jadi tanamannya lah yang akan dijadikan produk, misalnya kayunya atau tebunya. Terus berikutnya, tanaman yang dibudidayakan untuk menghasilkan produk agrikultur sekaligus untuk dipanen dan dijual sebagai produk agrikultur. Jadi ketika dia dipanen, tanamannya langsung menghasilkan produk agrikultur. Atau tanaman semusim atau annual crop. Ya, jadi tanaman nanti akan dibagi menjadi 2. Untuk tanaman yang umurnya panjang dan dia setiap bisa menghasilkan produk agrikultur lebih dari 1 periode, itu adalah disebut sebagai bearer plant. Sementara tanaman yang umurnya pendek, ya, itu masuk ke non-bearer plant. Atau tanaman yang mungkin umurnya panjang, tetapi ketika dia dipanen, tanamannya tadi harus dimatikan, misalnya dijadikan kayu dan sebagainya, maka dia termasuk sebagai non-bearer plants. Itu untuk tanaman ya, ada 2, ada bearer plant dan non-bearer plant.
Sementara untuk hewan itu hanya terbagi menjadi satu kategori. Itu yang pertama adalah yang masuk sebagai aset biologis adalah hewan yang dibudidayakan untuk dipanen sebagai produk agrikultur. Jadi dia dipanen dagingnya. Atau hewan yang dibudidayakan untuk menghasilkan produk agrikultur sekaligus untuk dipanen dan dijual sebagai produk agrikultur. Misalnya pada ayam, dia menghasilkan telur juga menghasilkan daging. Atau yang ketiga, hewan yang dibudidayakan untuk menghasilkan tambahan hewan. Ini contohnya pada ayam indukan, yang dia akan menghasilkan ayam yang lain. Atau begitu pula pada hewan yang lain, misalnya sapi indukan atau kuda indukan. Berikut adalah contoh dari masing-masing jenis aset agrikultur. Misalnya pada bearer plant atau tanaman produktif. Contohnya ada pohon kelapa sawit dan berikutnya pada pohon karet. Nah, contoh untuk tanaman non-bearer plant itu contohnya adalah pohon kayu jati itu atau pohon tebu sama pohon durian dan pohon kelapa. Ya. Nah, pohon kelapa sawit itu dianggap sebagai tanaman bearer plant atau tanaman produktif karena dia menghasilkan produk agrikultur dalam waktu lebih dari satu periode. Ya, contohnya produk agrikultur yang dihasilkan oleh kelapa sawit adalah tandan buah segar. Ya, terus kemudian dia itu adalah produk agrikulturnya. Terus kemudian dia ketika diolah akan menjadikan minyak kelapa sawit. Oke. Nah, produk agrikultur nanti akan dikelola, akan diatur pada PSAK 69 tentang aset agrikultur. Sementara pada tanaman bearer plant itu dia dianggap sebagai aset tetap, di mana dia diperlakukan sebagai pada PSAK 16. Ya. Terus kemudian pada persediaan itu seperti persediaan yang lain itu akan diatur pada PSAK 14. Terus contohnya pada pohon karet, contoh aset tanaman produktif ini, ya dia diaplikasikan PSAK 16, tetapi nanti produknya, getah karetnya nanti akan dicatat dengan produk agrikultur atau PSAK 69. Nah, ketika dia sudah menjadi bahan olahan, dia akan dilaporkan dengan sesuai PSAK 14. Terus contohnya pada tanaman bukan produktif, yang pertama adalah pohon jati. Ya, pohon jati ini dia mungkin umurnya panjang, tetapi yang diharapkan dari aset ini nanti adalah kayunya atau pohonnya. Maka dia tidak bisa dimasukkan sebagai bearer plant. Bearer plant itu produknya itu bukanlah dari pohonnya. Oke, maka ada perbedaan perlakuan pada tanaman bukan tanaman produktif, ya. Itu akan diberlakukan akuntansi untuk aset biologis atau diatur pada PSAK 69. Sedangkan produknya, hasil pohon tebangan tadi, itu juga akan dilaporkan pada sesuai dengan PSAK 69. Sementara persediaannya sama seperti pada tanaman produktif akan diatur dengan PSAK 14. Ini pohon jati, pohon yang diambil kayunya. Contoh berikutnya ada pohon tebu, itu adalah aset di mana tanaman di mana umurnya kurang dari 1 tahun, 1 periode, maka dia dilaporkan pada sebagai bukan tanaman produktif. Oke, terus hasilnya adalah tebu panen, dia akan menghasilkan gula. Nah, terus contoh tanaman semusim ya yang juga dilaporkan sebagai non bearer plant itu adalah pada pohon durian dan pohon kelapa. Oke, sedangkan pada hewan itu ada hewan yang menghasilkan daging dari hewannya atau hewan yang menghasilkan produknya. Nah, semuanya diperlakukan sama dengan PSAK 69. Berbeda seperti pohon di mana diatur menjadi ada dua bagian. Ya, ada PSAK 16 dan juga PSAK 69. Sementara pada hewan, apapun jenis hewannya, dia akan dilaporkan pada PSAK 69. Contoh misalnya sapi. Dia di sini menghasilkan produk agrikultur berupa susu, terus kemudian daging sapi sama anak sapi. Ya. Itu masing-masing akan diatur pada PSAK 69. Nah, tanaman produktif itu diatur menggunakan IAS 16 atau di Indonesia menggunakan PSAK 16 untuk aset tetap karena tanaman produktif tidak terus-menerus mengalami transformasi biologis. Hal ini disebabkan karena tanaman produktif dewasa akan dan mulai menghasilkan produk agrikultur dalam jangka waktu lama sampai tanaman tersebut tidak digunakan lagi dan pada masa akhir tanaman tersebut.
Nah, tanaman produktif yang belum menghasilkan itu dicatat dan diukur sebagaimana pencatatan dan penghitungan aset tetap yang dibangun sendiri. Nah, sedangkan produk agrikultur dari tanaman produktif itu dicatat menggunakan IAS 41 atau PSAK 69 produk agrikultur. Jadi, pada tanaman produktif ini perlakuannya sama seperti PPE. Jadi sama seperti gedung, sama seperti equipment. Dicatat dengan menggunakan PSAK 16. Berikut adalah perlakuan akuntansi untuk aset biologis, yaitu meliputi pengakuan dan pengukuran. Nah, untuk pengakuan pada tanaman produktif dan tanaman bukan tanaman produktif dan juga hewan itu adalah sama, yaitu perusahaan akan mengakui ya ketika syarat yang pertama adalah entitas sudah mengendalikan aset biologis tadi sebagai akibat dari peristiwa di masa lalu. Syarat yang kedua itu adalah perusahaan dapat merasakan manfaat ekonomis di masa mendatang terkait dari kepemilikan aset tersebut. Sedangkan yang ketiga yaitu adalah ketika perusahaan itu sudah dapat menentukan nilai wajar atau biaya yang diperoleh dari aset biologis tadi. Ya, jadi ketika sudah tiga syarat ini terpenuhi, maka perusahaan sudah bisa mengakui adanya tanaman produktif, tanaman bukan tanaman produktif atau hewan. Sementara untuk pengukurnya pada tanaman produktif, tanaman yang belum siap menghasilkan, ya, itu pengukurannya adalah dengan menggunakan akumulasi biaya perolehan. Jadi semua biaya nanti akan ditambahkan ke harga perolehan. Sementara tanaman yang siap menghasilkan nanti setiap akhir periode itu akan diperlakukan sama seperti pada PPE atau aset tetap, yaitu kita nanti akan menggunakan model biaya atau model revaluasian. Jadi kalau kita menggunakan model biaya, jadi nanti barangnya nanti akan didepresiasi. Jadi pohonnya akan didepresiasi sebesar masa manfaatnya. Untuk model biaya nanti akan ada impairment test, nanti akan kita bahas lebih lanjut. Berikutnya untuk model revaluasi nanti dia akan ada gain terkait dari revaluasi. Berikutnya untuk bukan tanaman produktif dan juga hewan, perlakuan akuntansinya untuk pengukuran adalah sama. Jadi pada tanaman bukan tanaman produktif dan hewan, pengukuran awal dia dicatat dengan menggunakan NRV. Ya, jadi tidak dengan menggunakan cost-nya, tetapi dengan menggunakan NRV. Ya. Terus berikutnya, jika nilai wajar tidak dapat diukur secara handal, maka aset biologis tadi diukur sebesar biaya perolehannya. Nah, terus berikutnya, setiap akhir periode untuk pengukuran selanjutnya, nanti perusahaan juga harus melaporkan sebesar NRV. Jadi, pada saat perolehan, aset ini, bukan tanaman produktif dan hewan itu dicatat dengan menggunakan NRV, dan setiap akhir periode perusahaan harus menyesuaikan harganya sebesar NRV juga. Nah, terus kemudian kenaikan dan penurunan dari NRV tadi akan dicatat sebagai gain atau loss. Nah, terus berikutnya dalam memelihara aset biologis, entitas juga nanti akan mengeluarkan biaya-biaya, misalnya biaya pemupukan dan sebagainya misalnya. Maka perlakuan biaya-biaya tadi itu ada tiga alternatif dalam memperlakukan biaya-biaya terkait perolehan tadi. Misalnya biaya tadi dibebankan sebagai expense. Ya. Terus kemudian biaya juga opsi yang lain, biaya tadi bisa dikapitalisasi dalam aset biologis. Atau yang ketiga, biaya-biaya terkait biaya rutin tadi itu dikapitalisasikan dalam produk agrikultur. Jadi di produknya. Yang pertama dicatat sebagai expense, yang kedua masuk ke nilai aset biologis, berikutnya dimasukkan ke produk agrikulturnya. Tetapi dalam rangka perkuliahan kita kali ini, ya, maka asumsikan semua biaya-biaya yang terkait dengan operasional aset biologis, misalnya biaya pupuk, pakan dan sebagainya, semuanya nanti akan dicatat sebagai expense. Tadi seperti yang sudah kita bahas untuk pengukuran awal aset biologis ya. Nanti untuk tanaman bukan tanaman produktif dan hewan dia menggunakan NRV. Ya, maka nanti akan ada kemungkinan besar ketika kita membeli aset biologis bukan tanaman produktif dan hewan, nanti akan terjadi kerugian.
Ya, jadi kita udah beli barang tapi langsung kita akan mengakuinya sebagai kerugian. Ya, karena ini akan sangat sering terjadi karena harga pembelian kita ya kemungkinan besar pasti akan lebih tinggi bila dibandingkan dengan harga pasar dikurangi dengan cost to sell-nya. Jadi dalam membeli aset biologis kita nanti akan kemungkinan besar akan langsung mencatat adanya kerugian. Nah, sementara perolehan aset biologis hewan dan tanaman bukan produktif tadi ada beberapa kasus dia itu akan mengalami gain. Jadi dari awal perolehan kita langsung mengalami gain. Nah, contoh gain ini tadi itu terjadi pada saat kita menghasilkan aset biologis yang berasal dari perkembangan biologis aset tadi. Misalnya ketika bayi sapi dilahirkan atau mungkin anak ikan dilahirkan, maka nanti dia akan menghasilkan adanya gain. Nah, berikutnya adalah akuntansi untuk produk agrikultur. Akuntansi untuk produk agrikultur ini semuanya sama, ya, semuanya sama untuk produk yang berasal dari tanaman produktif, bukan tanaman produktif maupun dari hewan. Untuk pengukuran awal, dia langsung dicatat dengan menggunakan nilai wajarnya dikurangi dengan cost to sell pada titik panen atau kita kenal sebagai NRV. Nah, pada saat produk agrikultur selesai dipanen, terus kemudian dia tidak perlu pengolahan langsung sehingga dia memenuhi kriteria sebagai persediaan, maka NRV-nya itu akan dianggap sebagai cost dari persediaan. Nah, tadi ketika kita mengakui persediaan, nanti kan akan ada keuntungan atau kerugian dari pengakuan awal tadi. Nah, keuntungan atau dari pengakuan atau kerugian dari pengakuan awal tadi itu akan dicatat sebagai laba rugi pada tahun berjalan. Berikutnya, karena kita belajar mengenai nilai wajar, seandainya terdapat harga kuotasian di pasar aktif atau untuk aset dan liabilitas yang identik, ya, itu cara menganalogikannya adalah pertama, ketika ada harga kuotasiannya itu ada, maka kita menggunakan. Berikut urutan hierarki nilai wajar yang digunakan pada NRV. Langkah yang pertama adalah ketika ada penilaian nilai wajar, kita lihat dulu apakah produk tersebut ya atau aset tersebut dia memiliki harga kuotasian di pasar aktif ya untuk aset yang sama. Jadi ada nggak barangnya yang sama di pasar dan harga kuotasiannya ada berapa? Ketika ada, maka harga kuotasian tadi langsung bisa digunakan sebagai nilai wajar. Dan ini adalah input level 1 atau nilai yang paling tinggi. Jadi yang paling disarankan untuk digunakan adalah sesuai dengan harga kuotasian. Nah, harga kuotasian aset biologis di pasar aktif ini dia digunakan tanpa penyesuaian. Yang bisa menggunakan harga kuotasian pasar aktif ini contohnya pada aset biologis yang dapat dikonsumsi langsung. Misalnya telur, daging, di mana harga pasarnya itu sudah sangat jelas dan aktif. Terus berikutnya, ketika harga kuotasinya tidak ada, maka perusahaan bisa melakukan observasi atau tidak. Ketika perusahaan bisa melakukan observasi, maka itu nanti akan menjadi input level 2. Jadi setelah kuotasian di level 1, level yang kedua itu adalah observasi harga pasar. Ya, nanti dia akan menggunakan harga selain harga kuotasian. Jadi tidak ada daftar harganya. Nah, harga yang dipakai nanti adalah harga yang terbentuk di pasar ketika pasar aktifnya tidak ada. Jadi ketika pasar aktif tidak ada, dia akan menggunakan transaksi yang paling terakhir. Kalau harga kuotasian kan dia transaksi sekarang masih dilakukan, tetapi di input level 2 ini transaksi sekarang tidak ada, jadi kita akan menggunakan harga transaksi yang paling dekat dengan tanggal penilaian kita. Nah, terus kemudian harga pasar aset serupa, terus kemudian nanti akan ada penyesuaian untuk mencari NRV-nya. Itu adalah input level 2. Ya, dia dengan menggunakan harga terakhir yang pernah ada. Tetapi seandainya tidak dapat diobservasi, ya, maka ini akan menjadi input level yang ketiga. Nanti perusahaan akan menggunakan teknik penilaian. Ya, yaitu dengan menggunakan mempresent value kan atau menilai ginikan arus kas yang diharapkan dari aset tadi di masa depan.
Jadi nilai wajarnya tadi sebisa mungkin kita menggunakan input level 1 atau pakai harga kuotasi. Tetapi seandainya tidak bisa dilakukan, kita bisa menggunakan input level 2 atau kita menggunakan harga terakhir yang pernah ada, jadi bukan harga sekarang, dengan penyesuaian. Kalau tidak bisa, baru kita gunakan level yang ketiga, yaitu dengan mempresent value-kan arus kas yang ada di masa mendatang. Berikut adalah contoh praktik akuntansi dari aset biologis dan produk agrikultur. PT Milkindo, dia memproduksi susu sapi untuk dijual ke pembuat keju lokal. PT Milkindo mulai beroperasi pada tanggal 1 Januari 2020 dengan membeli 420 ekor sapi perah seharga totalnya 480.000. Berikut adalah informasi yang berhubungan dengan sapi perah selama bulan Januari. Jadi perusahaan ini nanti akan melaporkan laporan keuangan secara bulanan. Misalnya, sapi perahnya tadi dibeli seharga 480.000, maka dia nilai tercatatnya atau carrying value-nya adalah 480.000. Nah, terus kemudian di akhir periode dia ada perubahan nilai wajar, ya karena asetnya tadi sudah berubah. Nanti harganya menjadi bertambah 45.000. Terus kemudian asetnya juga, si sapinya juga berkurang 1.500 karena dipanen. Ya. Maka akan ada perubahan nilai tercatat sebesar 43.500. Jadi asetnya dinaikkan 45.000, tetapi ada penurunan sebesar 1.500. Maka nilai tercatatnya pada tanggal 31 Januari 2016 akan menjadi 523. Nah, terus berikutnya, susu yang diperlah selama periode Januari ini totalnya adalah 40.000. Nah, maka dalam mencatat perubahan harga ini tadi yang menjadi 523 ini, maka perusahaan akan menaikkan nilai sapinya. Dia akan mendebit biological asset Milkindo ini sebesar 43.500, sebesar selisihnya ya. Tadi kan nilai awalnya 480, nilainya menjadi 523. Jadi kadang-kadang informasi ini tidak ada, yang diketahui langsung nilai akhirnya saja, berarti langsung ke 523 dikurangkan dengan 480, ya. Yang didapat adalah biological asetnya, di asetnya nanti ditambah. Maka yang kita kredit adalah unrealized holding gain atau loss yang masuk ke laba rugi sebesar 43 dengan jumlah yang sama. Nah, terus kemudian pada periode itu perusahaan juga menghasilkan susu sapi sebesar 40.000, maka kita akan mencatatnya sebagai agricultural produk atau produk agrikultur. Ya, kita akan mendebit milk inventory sebesar NRV-nya. Ini adalah NRV dari total susunya tadi sebesar 40.000. Yang kita kredit adalah unrealized holding gain atau loss yang akan kita laporkan juga pada laba rugi sebesar 40.000 atau sama seperti dengan nilai NRV sapinya. Nah, terus kemudian pada tanggal 1 Februari perusahaan menjual susu sapi tadi seharga 45.000, maka kita akan menjurnal cash 45.000 pada sales yang kita debit. Ada yang berikutnya jurnalnya adalah pengakuan COGS sebesar 40.000 dan mengkredit inventorinya tadi sebesar 40.000. Nah, dalam pencatatan ini di neraca biological asset ini akan dilaporkan pada statement of financial position sebagai non current asset. Ya. Nilai yang dilaporkannya adalah sebesar NRV, yaitu senilai fair value dikurangi dengan biaya penjualan. Sementara unrealized holding gain atau loss-nya nanti akan masuk ke laba rugi dan dilaporkan sebagai other income dan other expense. Selain pada biological asset dan agricultural product, penilaian dengan NRV itu juga digunakan pada barang-barang komoditas yang dimiliki oleh broker atau trader. Ya, commodity broker atau trader ini umumnya dia mengukur persediaan mereka pada NRV, yaitu nilai wajar dikurangi dengan biaya untuk menjual, di mana perubahan NRV tadi langsung diakui sebagai pendapatan atau kerugian pada periode perubahan. Nah, terus berikutnya, broker atau trader ini tadi, dia akan membeli atau menjual komoditas. Ya, misalnya komoditas yang mereka jual belikan adalah jagung, terus kemudian gandum, logam mulia atau minyak, ya. Nah, mereka menjualnya tadi, memiliki komoditas tadi dengan tujuan untuk menjual komoditas dalam harga
dalam jangka dekat, ya, dan menghasilkan keuntungan dari fluktuasi harga. Jadi trader ini dia memang sangat bergantung dengan kenaikan atau penurunan harga yang terjadi sangat cepat. Ya, jadi dan itulah keuntungan mereka yang utama diperolehkan darinya. Nah, berikutnya LCNRV tidak dapat digunakan dalam persediaan si broker, ya, jika cost tidak dapat ditentukan. Terus kemudian harga pasar produknya tetap dan unit produk bisa dipertukarkan. Ya, jadi dia tidak menggunakan LCNRV tetapi hampir pasti menggunakan NRV.